Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama, dalam hal ini pribadi Bapak Dr. Haji Mulyadi Iskandar Edi MAG. Beliau adalah Kepala Bidang Diniyah, Dikan Diniyah dan Pondok Pesantren Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Sedenen Rapang. Yang kami muliakan dan kami takzimi juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sedenen Rapang beserta seluruh unsur pimpinan dari Kementerian Agama yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidrap dan juga Ibu anggota DPRD DPR Provinsi yang hadir bersama kita, Ibu Haja Kartini Lolo. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan, yang mewakili Bapak Kapolres Sidrap, ya, Bapak Dandim, beserta seluruh tamu undangan, para pimpinan pondok pesantren, juga sahabat saya Ustaz Nidaul Islam, selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap dan seluruh orang tua santri dan para tamu undangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ya komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube eta we mak guru letek mo tu pak disangan na tapi maraji letek barakat na. Nasaba na mode nak baju juga dito mangkali ngacaramah. Biar pakai celana pendek yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu
Kenapa? Magina engka anak-anak, deto nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru Pak disangan dan apa ke masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami, kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu baraka napa disangenge narekoto mak jenne napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Qur'an, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu, kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul, ya ketemu ro pesantren itu mak dupa-dupa memet anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta, beti. Kenro-kenro monro kui maroca. Kami to anak mako tu Pak. Jendela nak tadi jendela repak. Kadera nak tani kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na Guru Tak na sabari do pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ki Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi bi anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya Guru Tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namo iya na sa na pancicyo to bata. Naganggu misi banda, na parenta misi banda. Betungan naman caji roca, biya kini maka naman caji lasa mi komunro ke pesantrennya. Tapi ketika Guru Tak maka dah niga na pe melo padecengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini man itu naharapkan ya kode na mo padeceng itu dena tu gagawa di padeceng. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki ya mak doca ya kui pasu ya wading nyamang. Iya komas ya tu kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mo melo ko macay anak. Nasaba ya ko melo ko macay anak. Kapak bodoh ya anak masusano tu. Ya ko masusano dia na tumu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macay anak. Nasaba iya ko bodoh macay ini. Pak melo ki ko macay. Aga pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan Guru Tak. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu na melo ipamace anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan. Ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari. Allah yang memberikan hidayah ilmu. Iya ko ya kata ni dia na tu masusah. Ya miro biasa wala Pak Bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatata datulu memang. Ang kami tahu na ako tu. Tapi madu-dupa tu. Ang anak maca. Tapi kadang kurang berakhlak. Ang kato anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus. Makanya mengisuro. Tapi kunru pagah. Nah itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita raporku Pak Bu. Dia agak dapat 6. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kong ka mau ki korang, ang kahat desa ang kaaya, lawaki bahasa Indonesia ko saramay ko wani, ya ko dalay suruh nak baca, bahasa Indonesia na mau dibaca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napatuda nga guru tanah pakalipu ka. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakah nami Pak Dongan na Guru Tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakah nami Guru Tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dan narekuring kisi dikit.
Sabay itu ring kiside madari masih jaboting. Iya. Biasa turing kisi dia madari mo ya tu pacapurang itu mancaji jama, mancaji anggota dewan. Ya mau tu paciliang ni madari mancaji anggota dewan tu. Tapi dia tu nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Ang kami matona na iya pa namanya manasa di kusipulong ni. Namo ibu-ibu ang kato mako tu. Yan na din na partay na barokbo. Din na may tanap pa pinadin na. Malasa ko de acara. Itu kaya. Ang kami ito ibu-ibu mako tu. Yan na to na si pulot. Tapatat nila sana. Ya kung masama-sama de minakadate talaw marrojo tapapaja. Tapamadising. Magay. Karena memang dia kesenangannya di situ. Ayan pa'y pasantreng. Na mo to ang kapala na pa direktur. Ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya, tapi anak tak upasang itu tomaton. Memang nasaro nak guru itu betul. Ia memang tomaton anak na dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korewe lo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre si ba kome masampaya matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ia tulasan anak. Dia apa na itadu ko indona. Maka dami, way taro ni kasi matinro istirahay. Iyan na rumah Pak Guru salah. Ataw noli rewa na napanagirera mano. Napandre mano. Na makanya andrena. Natini lo ko warung iti na bawa na pandre. Melo nilarya na puli pasantereng. Pa yakokwi pasantereng. Kajulara minandre. San na rewa makanya andrena. Nasa manyama jepe ko toko bolay din. Na memon ro pasantereng. Sigilingang ibu. Iya ko ang kana, tagirera ni mano, tabawin lo pasantreng Aja no kubola na tapandre. Tatila pasantreng nang katonan re gurun na. Iya. Aja na anak tataparewa. Kemudian, iya tuh komalase anak, saya kasih tahu. Iya komalase anak tak memang constraint itu penting. Kenapa? Iya komalase anak tak aja taparewa, ilo boleh. Ya ko masam-masam manginarewa. Mariawa 2 minggu ya tumato na parewa pemang. Malada tulasan ako rewa. Ya ko kipasantar ng palimatan talong aso na pa aja. Magay, lay disay dito. Apa tu tahapan pencucian di pesantren? Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, aga na po nga, angka tu apa alasan natin ko pesantrennya na, nomor si di mata. Campu-campu mana 5 na pada tahu na kanay cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burana itu dia kagak. Agak pelik, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia guruta, ipacing iwi itu jolo. Olina, jukuna, ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak takut pesantren yang macam-campur mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na kumay. Aja tak kedato, kau pesantren yang makai galasah. Gitu deh, lay bisay itu. Ibisay. Yang kedua matu, angka to tulasan na, aga, masemang. Pada ko nakan na tipes, tapi bukan tipes. Itu sudah dicuci bagian dalam. Patampulang anak-anak tako pesantrennya nakan na tuata. 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan, mukbanya itu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tumatu, angka tulasak kan anak kita tidak tahu. Dia nama semang. Tapi dia nulis marigagay, madodo mana pa pinadina. Agak lama pisinya. Rewe desa kadala saga makaraki dito kaya namala sa kalilangan ako dito kaya nagisag-gisag. Mega di makoto. Padahal itu tidak. Itu ruhnya di-upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak, akapa tu ibisay anak-anak enak bawa di tempat. Tapi ya kupura ninola ya tu apae, mapacimanan itu alena. Iya na tu ampai anak ta ya konapay mata tapasu kamu tu baraka nanapay baraka cek dek baraka atak minabawar rewa sa limang mopi ya tu iya makanya ya kumalase anak tajak tamasila apalagi kahadesa na nabi taman kharaja fi baitihi li tawalibil ilmi fa huwa syahid tatayargi nigi kita salay bola na law matuntu pa di sa ngagama natakko mate maka dia mati syahid ajak tamasila Majami laudong ang anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalasan. Iya, majami laudong ang nasaba dia mati sakit. Makanya upasangi tilaudong ang anak ta 2 tareka tapake.
Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak 41 kali. Insya Allah mak barakah pak di sana. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak ta masikola ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak kapatapuluh sidi. Sesudah sholat isya takiringan ngipate. Insya Allah dia nalari ko pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia guru, ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Maka insya Allah ya ko Selasa mo daftari insya Allah mabarakat. Ito nga na din nalari ko to sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kata itu barakatnya itu sekolah. Jadi kadang-kala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting. Karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang keberakahan. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akadua na patamma korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang. Satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz. Patamma ikorang yukilalan na sampajang. As-sampajah sunnah don rakana. Kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu. Pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma ukilalan na sampajang. Tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daipong. Talingak barakat ni ya kurangnya. Aja tapalapak kak puluh kurang. Saya sudah store kepadamu ya Allah. Dan kelak ketika aku lupa, aku mohon engkau kembalikan. Ya kokui guru. Ukui tumunro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku. Hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapalai korat taluplo gesok. Ya kupura nita pangolo ko pong Allah Ta'ala. Insya Allah kena tu barakat. Pak maka dia kokui guru restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun Kan begitu. Ya kupura restore tajo bar yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan ini, kurangnya takatan itu, khatamkan di dalam sholat. Pertama kulala na sampajanya. Sampajah sunnah kita jadi di tengah malam itu bangun. Pakai 1 juz 1 rakaat. Ya kau si minggu nampet tamak si minggu. Tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian, saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan. Agar na pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i. Saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma'i loki mak Juma, angka di tak 5 sabu aja nanale tak tasumbangan. Guru Al-Quran kita. Iya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak. Asidak kaki namo 5 sabun rupiah. Tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru tak. Agai di lolongan. Insya Allah barakaloh. Ketika Imam Syafi'i ditanya. Kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab gurumu dengan mudah. Agak nasang. Setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa makadang katu ilmu barakah. Tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat. Dia tercatat secara lahiriah. Tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya. Kadang-kala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Makanya jadi itu barakatnya itu. Pemikir lolongan ipak disangan. Nah nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Ini tuh nak kada guru tak Profesor Dr. Nasarudin Umar. Bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu. Mensedekahkan ketika
guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang. Karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah. Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis. Tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim, periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gagah mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai komacara maka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke Surimondri maka mana koro pendapat maka datang manta sapi. Alina maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, aku tenangi ya kita naik ke malaikat maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tani Ustaz Yusuf. Ya kong kay malaikat matuk taneka. Mana koro pendapatmu? Manta sapi maka dah long tadi manta sapi. Selesai. Makanya saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya ko majai kopi, makame kopi, aja na pengantara kita ceri, pakai buana. Saya cuma mengantar, makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz, hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak, nak kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak, mana mekala ada ikan pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narik kalau ke kampungnya bawa ke sambutan. Nah sambutan pula ke Pak Bupati. Ya kiparotes. Maka Pak Bupati mau parotes. Nah Pak Bupati balik ngain. Selesai. Sama aja dengan Kapolres. Ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab, kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu. Magampang. Kita naik mata sapi. Alina makada. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mereka makokoy, menurut saya. Itu bahaya. Agama ini ada yang punya. Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakor tadi itu penyiasan ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja nih rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia kecoret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to makalasi. Dapat diri teh napa kada nyumbang ka nasabak angka kurang oke kurang tumu bampa ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pala kurang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na say kung baka tu kurang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik itu akalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu
pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan, upasa mo na makada. Bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya. Dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawin apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia apa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Coba kere, mite, mega tuh tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlumba-lumba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktunya tuh dia apa aja caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita, kadang pakai-kiri waktu itu, sisa nama hati, terima kasih banyak guru itu yang banyak, padahal waktu itu dia apa aja disujubi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala, pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi kesakamai, maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama kepala korang. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama itu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dia lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabate di maaf sumbangok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar dia mengatakan dia pernah suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Dia tuh siaga Pak. Tarimpa isang mengingin pesantren tas 10 kami itu sampai tarimpa kang jaji ni palak. Nasiaga kan na tahu. Iya, orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakaloh po. Ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kama pilih nona pawading. Paja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak ke pagi. Aja tangga biasa. Maka dia koki boleh. Aja na tumabela. Beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan. Saya sayang. Abdega. Ya kumati tata nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko bangun niyo ko pesantren. Bola na po nga lata ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaAllah. Angka bolata ko surukan. Namo dita sampajang kato bolata. Namo dita sampajang. Mambana masjidan pi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lay bangungang istana kilala na suruga. Namo dita sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren. Angka bola na ko ro. Di to na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tabasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kung ka masalah tahadapi ketemu dengan pembina pasti ke solusi itu. Aja nih di malah kesimpulan apa mereka tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewak malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa ko ipat diri ko dia masalah. Nah pemakanan apalagi kong kagana na maka datat dingi baraku. Nasa pangamanan man ako to pesantren karena saya pernah alami. Rewe anak na malapor nasa tat dingi wajujuku, tat dingi lipaku, tat dingi saudaraku, maka da indo na pangamanan man ako to pesantren. Mana kana sangi pangamanan sisa na to rewa lang ka konro agato nga wajuju na taro na iriangi buwang nasasay na buwang. Ang kami kuryawa talama din narunto. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjana. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tatajang ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matuk napa mubak beraka.
Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kung ka anak ko rinki kandoci. Ya ko talupuloy si bawa rinki talupuloy. Tapos su isaliwa masikola, pasti dia dapat 10 besar di luar. Kumikit tes kita coba. Ya kung anak kami nak bodoh ko pesantren, ya tapos su nigari masikola. Ko sekolah umum ya, taparingkit. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itongkok mo pide pa na tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak. Namo talutong. Namo si taumi. Namo 50. Yang penting pure nelejak pesantren. Magay. Ya ko pure tapa pesantren anak tak. Natak ko guru agama. Namo mancaji parema. Ko masu jamo tamasilang. Apa ya ko melo isada. Ni sama sampajanya pak. Pure nak guru baca na sampajang. Tapi ya ko denang kana sekolah agama. Na melo sadar. Kenri melo loh. Memang guru mas sampajak. Dia pernah mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tempat kami pesantrennya, namun si taumi, ya kau lari nih, dia namanya gagah. Tempat kami pesantrennya, kau si minggu mina lari, dia namanya gagah. Magai, angkat apewa matu, maka dapuran yung pertama pesantren po ngalina to itu lari. Makiro, yo buko din ang katapatama, yung mapangiwangi matu si banata, apalagi ko din ang katababay, labak memangi. Karena nasuruh ko masampaja, karena nasuruh muka, tapi dia nababaka. Ya kok pesantren itu sudah masampaja, dia dah sampaja, ibak-baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak anak-anak tamak kedaki. Ical dan anakku kemudian dibenci. Tidak. Itu dididik. Saya itu sering pak. Memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena bak anak-anak. Magalah cimku guru tapi mama baka. Magai. Pura upau. Maka dari iya ko anak-anak. Pura mui bak. Aja itu mabela. Orang tua. Yang dulu belajar di SD. Yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah diolo. Dia pada. Ya itu beli bahasa agi guru. Dia dapat aja setapak ko bitie ko. Itu guru dulu, tapi magai barakak na pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak tamacai magai sitongan na angka barakak aku tilalan. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atayna Kal Kausar. Iya panibak anak nariku Inna Atayna Kal Kausar fasholli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kung bamu makoro nanae, ya komelo malanggar, nengerang itu maka dia baka dia sumakopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu wakatan ini rupura dibaca. Ya kawala ni roju kumakan meto na manrasa di ijaba si ki. Karena dia sudah tahu maka dia ke roju na nakata ni nababara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tepat diri togang yung makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah. Tanya pak macai ko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jakana timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji maungko Masjidil Haram. Magi na macai indona. Puray matala penne, matala andre, manasu unta, natala inasabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nang ikasih aro Andre na padahal kanita mo na isaliwang. Pura nataguguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul. Tapi nasuruh maka dade ko salay boleh. Loko mancaji imam ko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kung kana tata macay babay tata suruh lo pesantren. Loko pesantren mancaji kiyay barasa gitu. Aja maka dawi na sir na deka. Dito nga to na pa aja makbukah. Sabay di milodongi makalilya. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak. Maka daya mimatuto ko pesantren ya talun rupa. Iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salaka tapatama wadi toto jaji mancaji ulawa masuk. Mandari toto basi patama mancaji basi ta isang ngi masuk. Madu-dupa memet to. Kajian katuan anak ako masalay tabaway ka bengkele ni. Iya ko oto na ibengkele, iya ko puso mi oto layam plus mi to na makanja. Tapi iya ko kapo yo to lay pape memang patu na rewa.
Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na cia kikui galacci de na cocok ba sabak de na rewa pisa aku mi toli kape mater yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate na malampu ya makitu makanya anak-anak itu kadang ipatapa-tapa aju cek de igalacci kenapa sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kon anakku nggak masalah. Tapi itu dengan doa. Bukan karena marah. Tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu langsung maisur nasuru mika lepak kaja lo kapak kiai langsung dilepak sih. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo lepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor namelo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya. Jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka ada kak dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak kak ya itu tak baca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sarak nana insyaallah kau nana beta paja ya tuh napa tada ngilimat tak dengan sambil menahan napas napa baca itu simak nak baik la ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas kemudian iwarung sarak nana insyaallah ya kau nana beta paja ya tuh nama ambok na beta ya tuh dibacaan iya insyaallah barakah itu kalau kita bacakan saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal kung kanana cek podang ada kung kanana tabicu na tuli membangka tak kata ni ulun na yero tabaca dengan 1 napas cicami manyawa itahangin napas napai baca katalu napai warungang itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita ya to siko pakai pelak korang saya sampaikan ya mubadiu ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu tapalin na 5 tahun tak uko syarat tak takkan begini baru baca ya mubadiu ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya, malampai peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. InsyaAllah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia namagang kepana lupa. Ya kong kagagay cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren yang sempat hadir dan terkhusus Pondok Pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang pemonrokoi pembinata tilodongangi anak-anak kita doakan. Irona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidak kai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamasilan kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.